Hello, good morning everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. How about you? I'm fine, thank you. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin ya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, jadi sekarang kita memasuki pembelajaran yang bermateri yaitu can and cold ya. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu can and cold? Ada yang tahu tidak? Perbedaan dari can and cold atau pengertian dari can and cold. Oke, siapa yang tahu? I'm Miss. Kamu apa perbedaan dari can and cold? Silahkan. Jadi bedanya Cam and Cope itu can digunakan untuk menyatakan kemampuan di waktu sekarang atau present. Nah, kalau misalkan Cold itu untuk menyatakan masa lalu di masa lampau, kalau nggak disebut dengan past. Seperti itu, Miss. Thank you. Oke, good job. Thank you. Oke, jadi pengertian dari can and cold adalah modul verb yang sama-sama memiliki arti mampu atau dapat atau bisa. Jadi, dan bedanya, can itu digunakan untuk menyatakan kemampuan di waktu sekarang atau present. Sedangkan cold itu berlaku untuk masa lalu atau past. Oke, baik teman-teman. Perhatikan dulu sebentar ya. Perhatikan papan tulis ini ya. Oke, Miss di sini mau memaparkan materi Miss yang itu can and cold ya. Jadi dari can and cold ini ada penggunaan can and cold. Nah, dari penggunaan can and cold itu menunjukkan ada 6 ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada possibility and impossibility, yaitu kemungkinan dan ketidakmungkinan. Nah, yang kedua itu ialah ability atau kemampuan. Nah, yang ketiga itu permission atau izin. Yang keempat ada request, yaitu permintaan. Yang kelima itu offers atau menawaran. Dan yang terakhir ketujuh itu adalah suggestion atau saran. Nah, jadi teman-teman dari penggunaan can and cold yang ketujuh ini nanti ada pembahasannya masing-masing ya, satu-satu. Nanti dibahas satu persatu. Oke, baik. Oke, selanjutnya deh. Oke, jadi di sini ada penggunaan can and cold. Tuh, yang pertama ini kan ada possibility and impossibility, kemungkinan dan ketidakmungkinan. Nih, dari possibility dan impossibility can digunakan untuk pernyataan umum tentang sesuatu yang mungkin terjadi. Contoh kalimat dari can itu ada staying up late too much can make us sick, atau dari yang artinya itu begadang terlalu sering bisa membuat kita sakit. Nah, jadi dimaksud dari contoh ini kayak begadang terlalu sering bisa membuat kita sakit. Nah, dari contoh ini tuh staying up late too much can make us sick. Kan can itu bisa membuat contoh can kalimat dari ini. Can itu kan artinya bisa. Nah, contoh kalimat tidak formal dan yang bisa terjadi, yang akan terjadi ya. Jadi staying up late too much can make you sick. Begadang terlalu sering bisa membuat kita sakit. Berarti bisa membuat kita sakit, itu berarti akan terjadi gitu. Oke. Nah, sedangkan call digunakan untuk sesuatu yang mungkin atau memungkinkan namun tidak pasti.
Jadi jadi dari call ini itu kebalikan dari can. Kan kalau can itu kata yang pasti terjadi, dan kalimat yang tidak formal. Sedangkan call itu namun yang tidak pasti, tetapi dia dengan menggunakan kalimat dengan kalimat formal. Dengan contoh kalimat itu ada Mariana called Peter. Mariana barangkali ada di sana. Nah, berarti kalimat yang tidak pasti, belum tentu ada. Seperti contoh kan Mariana barangkali ada di sana. Kayak mungkin Mariana ada di sana. Seperti itu. Berarti kan belum tentu Mariana itu ada di sana. Seperti itu. Jadi Mariana called Peter. Siapa tahu Mariana itu ada di sana. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan can and call dari ability atau kemampuan. Nah, can digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mampu melakukan sesuatu pada saat sekarang atau present ability. Kayak contoh kalimat nih. Clara can speak Indonesian. Atau yang artinya Clara bisa bicara bahasa Indonesia. Nah, dari kalimat ini kan can dari ability itu kan bahwa seseorang mampu melakukan sesuatu pada saat sekarang. Nah, Clara can speak Indonesian. Clara bisa bicara bahasa Inggris. Nah, Clara itu bisa berbahasa Inggris pada saat sekarang. Nah, berarti present ability. Sedangkan call digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang pernah mampu melakukan sesuatu di masa lampau atau past ability. Untuk contoh kalimat itu, Joy could climb a tree when he was a kid. Joy bisa memanjat pohon ketika ia kecil. Yang artinya, si Joy itu bisa melakukan memanjat atau bisa memanjat pohon ketika ia masih kecil. Berarti dia bisa memanjat pohon di masa lampau. Biasa ia waktu kecil. Lalu selanjutnya itu ada permission atau izin. Nah, dari permission izin can digunakan untuk meminta atau memberi izin melakukan sesuatu secara tidak formal. Nah, contoh kalimat nih, can I see your bag? Bolehkah aku melihat tasmu? Nah, itu contoh kalimat yang meminta izin. Nah, sedangkan contoh untuk yang kita melakukan sesuatu memberi izin, bukan kan tadi contoh yang meminta izin. Nah, sekarang ada contoh untuk yang memberi izin. Contohnya, you can play in the park after you finish your homework. Kamu boleh main di taman setelah mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, berarti kalimat itu kita mengizinkan dia itu untuk bermain di taman tetapi setelah dia mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti itu. Nah, lalu sedangkan untuk call itu digunakan untuk meminta atau memberi izin melakukan sesuatu, tapi dalam bentuk yang lebih formal dan sopan. Jadi lebih sopan kalimatnya itu, lebih formal dibanding yang can yang tadi. Contoh kalimat nih, contoh kalimat untuk yang meminta izin seperti itu. Call Jimin come to the party with me. Bolehkah Jimin datang ke pesta bersama saya? Jadi itu kalimat yang formal. Yang kalimat itu kalimat formal dibanding yang tadi, yang sebelum yang can itu. Nah, call Jimin come to the party with me. Bolehkah Jimin datang ke pesta bersama saya? Nah, itu meminta izin kan? Meminta izin buat si Jimin itu datang ke party, ke pesta bersama saya. Gitu. Nah, untuk kalimat yang memberi izinnya tuh dengan kalimat yang formal atau sopan itu seperti kayak kalimat di bawahnya. Of course, Jimin could come to the party. Tentu saja, Jimin boleh datang ke pesta. Nah, kalimat ini memberikan izin bahwa Jimin tuh boleh datang ke pesta. Seperti itu. Dengan kalimat yang formal dan sopan. Seperti itu. Selanjutnya itu ada request, itu permintaan. Nah, dari can digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu secara tidak formal, biasanya digunakan dengan orang yang tidak dikenal
contoh kalimat dari request yang Ken itu, can you get me a pack of ramen? Bisakah kamu membelikan sebungkus ramen? Nah, ini contoh kalimatnya tidak formal untuk yang digunakan dengan orang yang sudah dikenal akrab, kayak misalkan teman, ke adik, keluarga, seperti itu. Jadi menyuruh, jangan ke teman, menyuruh kita itu nyuruh teman buat membelikan sebungkus ramen. Can you give me a pack of ramen? Bisakah kamu membelikan sebungkus ramen? Nah, itu kalimatnya tidak formal. Itu digunakan untuk yang sudah kita kenal akrab, seperti itu. Nah, sedangkan untuk call itu digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu dalam cara yang lebih sopan. Nah, jadi menjadi kebalikan yang tadi gitu. Kayak, call you please pass me the plate. Bisa tolong ambilkan saya piring. Nah, itu kalimat yang lebih sopan dari sebelumnya. Kayak, call you please pass me the plate. Seperti itu. Bisa tolong ambilkan saya piring. Gitu ya. Nah, lalu yang kelima itu ada offers. Yang kelima itu ada offers. Oke. Nah, can dari offers atau penawaran itu digunakan untuk menawarkan bantuan atau melakukan sesuatu untuk seseorang secara tidak formal. Semisal contoh, can I help you? Bisakah saya bantu? Nah, ini contoh kalimat yang menawarkan tetapi kalimat yang tidak formal. Untuk call dan sedangkan call digunakan untuk menyampaikan saran. Nah, ini call kan kalimat yang formal, kebalikan dari can tersebut. Nah, dari contohnya, we call go to the dinner after work if you like. Kita bisa makan malam sepulang kerja kalau kamu mau. Nah, dia menawarkan kepada seseorang, maukah kamu, kayak misalkan, kamu mau nggak gitu sepulang kerja kita makan malam yuk, gitu. Kayak menawarkan untuk makan malam bersama setelah sepulang kerja, gitu. Ini itu yaitu terakhir itu suggestion, saran. Nah, dalam memberi saran kita bisa menggunakan call saja. Nah, dari contohnya ada dua nih contoh kalimatnya. Yang pertama itu kalimat pertama itu ada, you call finish your homework today so that tomorrow you're free. Atau yang artinya itu, kamu bisa menyelesaikan PR-mu hari ini, jadi besok kamu luang. Nah, memberi saran jawab bahwa kamu tuh selesaikan PR kamu sekarang, biar besok tuh kamu mempunyai waktu yang luang. Nah, untuk contoh kalimat yang kedua itu, I think you could do this together. Yang artinya, aku rasa kita bisa melakukan ini bersama. Dia memberi saran bahwa kita tuh bisa melakukan ini bareng-bareng gitu. Jadi kayak memberi saran. Oke, baik teman-teman. Yang bisa jelaskan itu saja ya. Mungkin itu saja dari Miss. Mungkin minta maaf ya Miss juga kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan Miss tadi. Pokoknya terima kasih juga. Nah, sebelum ditutup, mari kita alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama setelah pelajaran ini. Oke, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asli innal insana lafi khusri illa lani na'amalu wa amilu solihat wa tawassau bil haq. Amin.
mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. Thank you.